Selamat pagi Amang dan Inang. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Berkatilah kami dalam perenungan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Hagai 1 ayat 5-6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang ditawari gaji atas pekerjaannya sangat tinggi di usianya yang masih sangat muda, fresh graduated, baru lulus, tapi dia sudah mendapat tawaran gaji yang gede. Namun ada satu kendala, bahwa dia harus tetap bekerja di hari Minggu. Ini membuat dia gusar, gelisah, karena dia tahu jika dia memiliki segalanya tapi kehilangan iman, maka sia-sialah semuanya. Tapi dia membutuhkan ini, karena sebagai anak muda tentu dia punya optimisme yang kuat. Tapi dengan kerendahan hatinya, kerendahan dirinya di hadapan Tuhan, sebelum wawancara terakhir. Tentu itu wawancara yang penting, tapi dari serangkaian seluruh yang telah dialaminya, sesungguhnya dia sudah bisa dipastikan akan mendapatkan tempat itu. Tapi dia tetap berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia katakan, Tuhan, saya hari ini memiliki semuanya. Saya mendapatkan kesempatan terbaik ini. Tapi saya tidak mau jika saya kehilangan iman. Hati saya sedang tidak tenang, tidak damai. Tolong berikan saya petunjuk. Karena hidup saya bukan milik saya, tetapi milik Tuhan. Amin. Lalu dia pergi ke wawancara. Dan benar, semua orang kagum atas kemampuannya. Tapi di akhir, satu pertanyaan itu muncul. Apakah engkau siap sebagai orang Kristen tetap bekerja di hari Minggu? Lalu dia jawab, tidak siap. Dan dia mundur dengan baik. Amang dan Inang, demikianlah iman yang mengutamakan Tuhan. Karena di dalam kitab Hagai ini, Tuhan sedang marah, kecewa kepada bangsa Israel. Mereka membiarkan bait suci dalam keadaan hancur, sementara mereka fokus kepada pembangunan rumah mereka. Allah marah dan mengatakan teks ini, apapun yang engkau kerjakan, sebesar apapun hasilnya, namun hatimu jauh dari saya, dari Tuhan, maka engkau sesungguhnya tidak mendapatkan apa-apa. Semua hasil jerih payahmu tidak akan berbuah. Demikian firman Tuhan. Inilah kiranya yang menjadi pengingat bagi kita, supaya kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam hidup kita, Amang dan Inang, tentu ada begitu banyak lika-liku yang harus kita hadapi. Kadangkala kita berpikir ketika saya melakukan usaha ini, maka ini akan menjadi sumber penghasilan utama saya. Tapi siapa yang tahu kehidupan kita di masa depan? Faktanya ada begitu banyak orang melakukan usaha sejenis A, tapi di akhirnya dia hidup dan berhasil dengan usaha jenis B atau jenis C. Karena yang paling utama dari semuanya adalah kita mau ikut di dalam arahan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kita senantiasa terus melakukan hal itu untuk
kebaikan kita dan sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami menemukan hal-hal yang indah, yang luar biasa, yang sesungguhnya telah ada di dalam-Mu. Kuatkan kami, kuatkan iman kami untuk tetap percaya kepadamu dalam situasi apapun. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.